Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Sikap berdoa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, izinkan saya memimpin doa ini dengan agama Katolik. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini karena berkat-Mu hingga kami bisa berkumpul kembali di tempat ini dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan, lindungilah kami agar proses pelajaran kami hari ini bisa berjalan dengan baik. Semua ini kami sampai terangkan lewat perintah Yesus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, Ibu bisa minta salah satu dari kalian memimpin kita menyanyikan lagu nasional. Desi bisa membantu Ibu. Baik, Desi maju ke depan. Anak-anak harap tenang. Garuda Pancasila. 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih untuk Desi, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam pelajaran di sini, Ibu ada sebuah tepuk tangan. Jadi sebelumnya Ibu akan mempraktekkan terlebih dahulu, baru anak-anak mengikuti Ibu. Tepuk tangan hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Baik anak-anak, sekarang kita bersama-sama. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk tangan hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Baik, terima kasih anak-anak. Baik, hari ini sebelum kita masuk pada tema kita, Ibu akan bercerita dulu. Jadi anak-anak harus mendengarkan cerita Ibu dengan baik karena cerita Ibu akan berkaitan tentang tema kita hari ini. Baik anak-anak, kemarin teman Ibu ulang tahun dan teman Ibu mengundang Ibu menghadiri acara ulang tahunnya. Dan sampai di sana Ibu sangat senang karena bertemu kembali dengan teman Ibu. Jadi Ibu merasa bahagia. Baik anak-anak, dari cerita Ibu ada yang bisa tebak hari ini kita belajar tentang apa? Acara ulang tahun itu termasuk peristiwa apa? Peristiwa penting dalam kehidupan. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tema 7 dan subtema 3 yaitu peristiwa dalam kehidupan dan subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 dan subtema 3. Sebelumnya Ibu akan bertanya dulu. Jadi peristiwa dalam kehidupan kita selain ulang tahun, terus apa lagi? Peristiwa apa? Peristiwa misalnya upacara memperingati hari kemerdekaan, itu termasuk atau tidak? Termasuk. Baik anak-anak, jadi salah satunya adalah ulang tahun. Jadi sekarang kita akan belajar tentang membuat undangan ulang tahun. Dan sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi anak-anak harus mendengarkan dengan baik karena nanti Ibu akan membagikan kelompok. Jadi di undangan ulang tahun itu yang pertama adalah ucapan dari orang yang mengundang.
Misalnya, kalau teman-teman jangan lupa ya datang ke acara ulang tahun saya, dan juga ada hari, tanggal, jam, tempat. Dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih dari orang yang mengundang. Jadi sekarang Ibu bagikan dua kelompok, dan Ibu akan memberikan soal dan anak-anak akan mengerjakan. Soalnya yaitu anak-anak membuat surat undangan. Baik, silakan anak-anak mengerjakan. Nanti akan ada perwakilan dari kelompok masing-masing. Jadi ada dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan tulis di sini. Baik, dari kelompok 1, Desi bisa mewakili kelompok 1. Baik, Desi akan mewakili kelompok 1 dan membacakan hasil kerja mereka, yaitu membuat undangan. Baik, silakan bacakan Desi. Hai teman-teman, datang ya ke acara ulang tahunku yang ke-10. Di hari Senin tanggal 4 Mei 2020 pukul 9 bertempat di Yatim. Atas kehadiran teman-teman semua, saya mengucapkan banyak terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan pada Desi perwakilan dari kelompok 1. Baik, dari kelompok 2, siapa yang akan maju? Elda bisa mewakili teman-teman. Baik, silakan bacakan hasil kerja dari kelompok kamu. Hai teman-teman, datang ya ke acara ulang tahunku yang ke-10 Elda, Minggu 15 April 2020 pukul 19.00 bertempat di Yatim. Baik, terima kasih untuk Elda. Kita berikan tepuk tangan kepada Elda. Baik anak-anak, kita sudah tahu membuat surat undangan. Jadi peristiwa dalam kehidupan tadi kan Ibu sudah jelaskan, selain ulang tahun dan ada juga upacara memperingati kemerdekaan. Itu adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan juga. Jadi sebelum kita merdeka, itu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa penjajahan. Yang perlu kita ketahui yaitu ada 5 peristiwa yang terjadi pada masa penjajahan. Yaitu yang pertama ada peristiwa perang Diponegoro, yang kedua peristiwa perang Laut Arus, yang ketiga peristiwa perang gerilya Sudirman, dan yang keempat peristiwa perang Ambrawa, dan yang terakhir yaitu peristiwa pertempuran 10 November Surabaya. Baik anak-anak, jadi ada 5 peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Jadi yang berikut ada penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia, yaitu penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia itu ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya penjajahan di Indonesia, yaitu yang pertama faktor eksternal. Yaitu faktor eksternal itu ada 3 faktor, yaitu yang pertama berkembangnya keyakinan dan kebenaran ajaran Kopernikus bahwa bumi itu bulat tidak datar. Jadi faktor yang pertama itu tentang keyakinan dan kebenaran. Yang kedua, berlangsungnya zaman Renaissance di Eropa, yaitu berkembangnya zaman kebebasan. Yang ketiga, berkembangnya kekuasaan Islam di daerah Afrika Utara dan Konstantinopel. Jadi anak-anak, di faktor eksternalnya ada tiga faktor. Yang berikut kita mengetahui bahwa dari faktor internalnya itu ada 3. Yang pertama, kontak hubungan dengan perdagangan. Niat baik bangsa Indonesia dimanfaatkan pihak asing untuk menguasai perdagangan monopoli. Jadi dari faktor internal yang pertama itu tentang perdagangan monopoli, yaitu suatu perdagangan itu hanya dikuasai oleh 1 orang. Jadi itu memihak pada 1 orang saja. Yang kedua, penghasil rempah-rempah terbesar sehingga menjadi tempat tujuan bangsa asing untuk datang di Indonesia. Jadi faktor yang kedua itu adalah di Indonesia banyak rempah-rempah sehingga menyebabkan banyak negara asing yang datang di Indonesia untuk menjajah Indonesia dan mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia.
Baik, yang berikut belum adanya sifat persatuan dan kesatuan ke daerah masih kental. Jadi dulu itu belum ada persatuan dari negara kita sehingga bangsa asing itu sehingga negara asing itu bisa masuk dengan bebas datang ke Indonesia karena kita belum ada persatuan. Jadi sebelum itu kita juga harus mengetahui negara mana saja yang datang menjajah negara kita. Jadi ada 6 negara yang datang menjajah negara kita, yaitu yang pertama itu negara Portugis, yaitu mereka menjajah Indonesia dari tahun 1509 sampai 1595. Jadi kedatangan negara Portugis datang ke Indonesia itu yaitu tujuannya untuk mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Baik, yang kedua yaitu negara Spanyol, yaitu pada tahun 1521 sampai 1692. Yaitu kedatangannya juga masih sama dengan negara Portugis. Tujuan mereka itu untuk mengambil rempah-rempah di Indonesia. Yang ketiga negara Belanda, yaitu dari tahun 1602 sampai 1942. Yaitu di sini bahwa negara Belanda itu negara yang paling lama menjajah negara Indonesia, yaitu mereka mencapai 346 tahun. Jadi negara Belanda menjajah Indonesia sangat lama. Yaitu yang berikut negara Prancis, yaitu dari tahun 1806 sampai 1811. Dan yang berikut yaitu negara Inggris dari tahun 1811 sampai 1816. Dan yang terakhir yaitu negara Jepang. Jadi negara Jepang datang ke Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Jadi ada 6 negara yang datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia, dan tujuan mereka itu untuk mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Baik, pelajaran kita hari ini kesimpulannya adalah yang pertama kita belajar membuat undangan ulang tahun. Yang kedua kita belajar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa penjajahan di Indonesia. Terus yang ketiga yaitu tentang penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Dan yang terakhir, sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita menutup dengan doa. Karena tadi kita sudah mengawali dengan doa. Baik, sikap berdoa. Baik, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Dalam menyerah kami agar kami bisa sampai di rumah kami dengan keadaan sehat walafiat. Semua ini kami sampaikan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa sampai di rumah belajar tentang yang tadi Ibu sudah berikan itu. Jadi anak-anak sampai jumpa minggu depan. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu.